Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita sudah sampai surat Al-Fajr ayat yang ke-6. Sahih? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan kaum Ad? Irama dzatil imad, kaum Iram yang memiliki kekuatan, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad, dan tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum Samud yang mereka membuat rumah dari tebing-tebing gunung bilwad, di lembah-lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan bagaimana Allah memperlakukan Fir'aun yang memiliki pasukan-pasukan yang banyak lagi kuat. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka berlaku sewenang-wenang di negeri-negeri mereka. Fa aktsaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, maka Allah menurunkan atas mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasi. Surat Al-Fajr ayat ke-6 sampai 14. Mari kita simak bersama-sama penafsiran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah berfirman, alam tara, tidakkah engkau, tara di sini maknanya biqalbika wa basiratika, tidakkah engkau melihat dengan hatimu?
Kenapa demikian? Ya, secara asal ar-ru'ya bil basar, dengan mata kepala. Ya, akan tapi ketika ada qarinah yang menyimpangkan dari yang sebenarnya, maka diantaranya dengan apa? Biqalbika. Apa qarinahnya kok ditafsirkan biqalbika? Karena kata-kata tara, engkau, yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyaksikan bagaimana Allah mengazab kaum Ad dan kaum Tsamud. Maka melihat di sini bukan dengan mata kepala, namun dengan mata hati. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Nabi Muhammad melihat Allah dikala Mi'raj. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat, ra'ahu bifuadihi. Melihat dengan apa? Mata hati beliau. Ya, secara asal melihat dengan mata kepala, kecuali kalau ada penjelas yang mengikat melihat dengan mata apa? Mata hati. Di sini demikian. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Maksudnya melihat dengan mata hati, alias tidakkah kalian merenungkan, memperhatikan bagaimana Allah mengazab atau memperlakukan kaum Ad dan kaum Tsamud dan juga Fir'aun. Alam tara biqalbika wa basiratika. Demikian pula ini semisal dengan nanti akan insyaallah kita lewati alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaifa fa'ala ai bihadil umami taghiyah. Tidakkah engkau memperhatikan, merenungkan bagaimana Allah memperlakukan kaum-kaum yang sangat amat melampaui batas, yang sangat sewenang-wenang, yang sangat zalim. Yaitu di sini disebut kaum Ad, Tsamud dan Fir'aun. Kenapa disebutkan 3 kelompok manusia ini? Adapun tentang Tsamud dan Ad, ini juga sering digandingkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kesamaannya banyak. Mereka umat-umat yang kafir. Mereka menentang para rasul-rasul mereka. Kemudian waktu mereka tidak terlalu berjauhan. Setelah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Tsamud. Ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Ya, kaum Nabi Nuh, Ad dan Tsamud. Kemudian yang lebih inti lagi, kalau kaum Ad, kaum Tsamud disebutkan sering bergandengan di dalam Al-Quran karena mereka yang pertama hidup di Jaziratul Arab. Ya, artinya kisah mereka Allah turunkan kepada bangsa Quraisy agar mereka sadar bahwasanya ada kaum-kaum di sekeliling mereka yang dahulu Allah binasakan. Yang mana inti kesalahan mereka juga sama dengan bangsa Quraisy yang tinggal di kota Mekah di Jaziratul Al-Arab, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti yang akan kita sampaikan insyaallah ayat-ayat yang lainnya. Itu yang pertama, disebutkannya kaum Tsamud dan Ad sering bergandengan dalam Al-Quran. Ya, seperti nanti akan kita sampaikan juga di dalam surat Al-Haqqah. Allah mengatakan Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Tsamudu wa Adun bil qari'ah. Kaum Ad, kaum Tsamud mendustakan hari kiamat. Disebut bergandengan. Ini karena intinya yang pertama, 2 kaum ini tinggal di Jaziratul Arab. Kaum Ad itu di Al-Ahqaf yang Allah turunkan satu surat, namanya surat apa? Al-Ahqaf. Itu ada di selatan Saudi Arabia yang dikenal dengan Rubul Khali, gurun pasir yang tidak berpenghuni, yang sangat luas sekali. Itu dulu tempatnya kaum Ad. Ya. Adapun kaum Tsamud itu di daerah antara kota Madinah sampai ke
Tabuk yang dulu Rasul SAW pernah melewatinya ketika mau perang Tabuk, dan itu ada kisahnya. Sebagai sahabat ketika memasak dari air yang kaum Samud diadab di situ, Rasul suruh membuangnya, tidak boleh meminumnya, itu tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi disebutkan bergandengan kaum Ad dan kaum Samud karena mereka dari Jaziratul Arab, artinya mereka berbangsa Arab, bahasa mereka juga bahasa Arab, ya. Bahkan dikatakan mereka ini al-Arab al-Aribah, atau kalau istilahnya Arab klasik yang sudah kuno sekali. Itu sudah ada, ya, kaum Samud dan kaum Ad, mereka dari bangsa Arab, al-Arabul Aribah. Apa al-Arabul Aribah? Bangsa Arab sebelum Nabi Ismail alaihi assalam. Adapun bangsa Arab setelah Nabi Ismail namanya al-Arab al-Musta'rabah. Itu sekedar pembagian bangsa Arab. Cuma intinya sama, Ad Samud dari bangsa Arab tinggal di Jaziratul Arab. Mereka pun gandingkan kisahnya dalam Al-Qur'an agar kaum Quraisy mereka segera sadar jangan sampai ditimpakan adab sebagaimana Ad dan Samud tadi. Adapun disebutkannya Fir'aun, kalau nggak salah pernah kita sampaikan di sini. Apa sebabnya kok sering disampaikan di dalam Al-Quran tentang kisah mereka? Atau tentang kisah Fir'aun. Nah, ada yang tahu? Yang pertama, khabar tentang Fir'aun sudah viral di bangsa Arab. Ya, kemudian yang kedua, ada kesamaan antara Yahud yang Rasul diutus di tengah mereka dengan Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi assalam. Kemudian tambahan lagi yang tadi masalah Samud dan Ad, ya, sebab utama disebutkan bergandengan terus dalam Al-Quran karena mereka tinggal di Jaziratul Arab, mereka bangsa Arab. Yang kedua, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Sahih Qasasil Anbiya bahwasanya kaum Samud dan Ad disebutkan dalam Al-Quran karena ahlul kitab lam ya'rif akhbarahuma, ahlul kitab. Bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasara tidak pernah mendengarkan kisah Samud dan Ad tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau kisah-kisah sahih tentang para al-anbiya. Wallahu taala alam. Intinya mereka kaifa fa'ala bihadil umami at-taghiyah Ad wa hiya Iram. Kemudian Allah melanjutkan ayat berikutnya, Iram dzatil imad. Ada pendapat yang mengatakan Ad nama lainnya Iram. Ad Iram, ya. Ada pun yang mengatakan Iram seperti yang dirojehkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah satu kabilah suku dari kaum Ad. Ya, kalau seperti misalnya di Jawa kan ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, seperti itulah bangsa Jawa, suku Jawa, namun berbeda apa? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kurang lebih demikian. Itu pendapat yang dirojehkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya Iram Ad, Iram dzatil imad, Iram itu salah satu kabilah dari bangsa kaum Ad. Al-qabilah al-ma'rufa fil Yaman. Wallahu alam, kata-kata fil Yaman tidak mesti di negeri Yaman. Namun kata sebagian ulama selatan, ya, Arab Saudi, ya, seperti tadi tempat yang kosong di gurun pasir yang luas itu disebut dengan Yaman, ya. Itu wallahu alam kabilah yang ma'rufah fil Yaman, yaitu di sebelah selatan Arab Saudi, meskipun tadi itu ada di tengah-tengah gurun pasir yang tidak berpenghuni. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Kalau kita lihat ayat-ayat tentang kisah Nabi Hud alaihi assalam, ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ini kalau antum mau lihat kisahnya, di antara kisah kaum Nabi Nuh, kemudian urutannya kaum Ad, kemudian kaum Samud. Ini dalam surat Al-A'raf 59, surat Al-A'raf 59 tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ibadahilah Rabb kalian. Ya, ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kaum Ad juga diseru oleh Nabi Hud dengan dakwah yang sama. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Apa seruan beliau? Sama dengan Nabi Nuh. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Hud alaihissalam mendakwakan tauhid, tidak langsung diterima, tidak disambut dengan hangat, namun dicaci maki. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Para pemuka kaum Ad, dari yang kafir, dari kaum Nabi Hud alaihissalam, mereka mengatakan inna lanaraka fi safaha. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Hud fi safaha, dalam kebodohan, dalam kedunguan. Ini Nabi Allah Hud alaihissalam ketika dakwah tauhid dicaci maki, dikatakan dungu, dikatakan fi safaha. Bahkan ditambahkan lagi wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kami meyakini engkau termasuk orang yang berdusta. Ini sekali lagi sunnatullah yang mendakwakan tauhid, ya qaumi ibudullah, pasti akan mendapatkan caci makian dan permusuhan dari orang-orang yang telah berkarat kesyirikan dalam hati mereka. Dan kata Imam Ibnu Katsir juga dalam tadi kitabnya Sahih Qisasil Anbiya, bahwasanya kaum Ad ini adalah manusia pertama yang menyembah berhala-berhala setelah kaum Nabi Nuh. Setelah kaum Nabi Nuh dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul kaum Ad yang juga kelakuannya sama dengan kaum Nabi Nuh, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi Hud alaihissalam untuk mengembalikan mereka kepada akidah tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma itulah kelakuan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi assalam. Dan mereka juga mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara makana ya'budu abauna. Kata kaum Ad, apakah engkau wahai Hud datang kepada kami hanya untuk menyeru kami menyembah Allah semata, dan untuk kami meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Alasannya sama, mewarisi, berpegang teguh dengan adat istiadat yang syirik, naudzubillahi min dzalik. Ini kaum Ad. Maka ketika mereka berpaling dari tauhid, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam, Allah azab dengan apa? Birihin sarsarin atiyah. Diutuslah apa? Angin yang kencang, yang sangat dingin, 7 malam 8 hari, sampai apa? Hancur semua yang mereka miliki dan Allah binasakan mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf juga, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah utus angin yang menghancurkan yang mereka
miliki, tidak tersisa kecuali sisa-sisa tempat tinggal mereka. Ini azab bagi kaum yang menentang para rasulnya, yang berpaling dari ajaran tauhid, tidak mau menyembah hanya kepada Allah semata. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Allah sifati mereka ini dengan zatil imad, ay al-quwwati syadidah, yang memiliki kekuatan fisik. Mereka ini tubuhnya tinggi, besar. Mereka bisa membangun bangunan yang sangat besar, kota-kota yang luar biasa besarnya, yang kata Allah tidak pernah diciptakan tempat seperti mereka. Mereka membangun kota yang sangat kokoh. Namun sekali lagi Allah hancurkan, meskipun kota tersebut kota yang sangat kuat, dan mereka juga orang-orangnya kuat. Allah ala kulli syai'in qadir. Kama qala lahum nabiyyum Hudun alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan Nabi Hud kepada mereka. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah kalian wahai kaum Ad, ketika Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di atas muka bumi ini setelah kaum Nabi Nuh. Ini yang kita sampaikan tadi, kaum Nabi Hud alias kaum Ad itu setelah kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian kata Allah, wazadakum fil khalqi basta. Nabi Hud mengatakan, dan Allah memberikan kepada kalian kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian kata Nabi Hud, fadhkuru ala Allah, maka ingatlah nikmat Allah, artinya bersyukurlah kepada Allah. Ibadahilah Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut agar kalian beruntung. Namun tadi balasan dari kaum Nabi Hud atau kaum Ad, mereka bahkan mencaci maki Nabi Hud alaihissalam, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Maka sunatullah, azab yang turun. Kemudian kisah yang kedua, wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka mengukir tebing-tebing gunung menjadi tempat tinggal mereka, dan sekarang masih ada bekas-bekasnya. Ini kaum Samud. Wa Samud alladzi jabu sakhra bil wad ay wadil qura. Seperti yang kita sampaikan tadi, letaknya antara kota Madinah dengan Tabuk, masih jauh dari kota Al-Madinah. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad wadil qura nahatu bi quwwatihim sukhur. Mereka memahat dengan kekuatan fisik mereka tebing-tebing gunung. Sekali lagi masih ada bekasnya sampai detik ini. Insya Allah kalau mau lihat di YouTube ada kelihatan bagaimana kekokohan rumah-rumah mereka. Belum ada sampai detik ini yang mencontoh mereka memahat gunung-gunung batu sebagai tempat tinggal mereka. Fatakhaduha masakina, mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Namun ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihi salam, yaitu ajaran yang paling inti tadi, at-tauhid. Antum lihat nanti lanjutan kisah Nabi Hud alaihi salam, surat Al-A'raf tadi, Allah mengatakan yang sama, wa ila Samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan ingatlah ketika kami mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud, apa dakwah intisari seruan Nabi Saleh alaihissalam, ya qaumi ibudullah, sama persis dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Hud. Dan inilah adalah ittifaqul anbiya,
intisari dan prioritas dakwah mereka mengembalikan manusia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun orang-orang kafir, kaum musyrikin, kaum nabi, para rasul tersebut, mereka mendustakan para anbiya wa rasul. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka mengatakan, ya, para nabi, para rasul tersebut sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang yang gila. Yang baik dikatakan salah, salah dikatakan baik, tauhid dikatakan syirik, sesat dikatakan hak, dikatakan ya sesat dan sebagainya. Ini sekali lagi ya keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang sesat memutarbalikkan fakta yang ada. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kaum Tsamud seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Haqqah tadi, fa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Tsamud maka kami binasakan dengan perkara yang luar biasa, yaitu dengan soyha, dengan teriakan suara yang membinasakan mereka. Kalau kaum Ad tadi dengan apa? Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ini azab kaum Ad, kaum Tsamud dengan apa? Suara yang sangat keras yang membinasakan mereka. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini yang juga Allah firmankan di akhir-akhir surat Al-Ankabut, mungkin ayat 40-an. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Setiap kaum, setiap manusia kami azab dengan sebab dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha. Adapun di antara mereka ada yang kami adab dengan sayha, suara yang keras, teriakan yang keras yang membinasakan mereka, yaitu kaum Tsamud maksud ayat tersebut. Adapun yang pertama siapa yang Allah hujani dengan batu? Kaum siapa? Kaum Nabi Lut. Kemudian yang ketiga kata Allah di antara adab Allah kepada umat-umat sebelum Nabi kita, wa minhum man khasafna bihimul ardo. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Siapa mereka? Qarun dan yang mengikutinya. Dan yang keempat, wa minhum man aghraqna, dan ada yang kami tenggelamkan di lautan. Siapa itu? Fir'aun dan kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ini para penantang dakwah tauhid, dakwah para nabi, para rasul. Allah binasakan. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya kalau kaum-kaum yang sangat dahsyat kekuatan mereka, mudah untuk Allah azab, apalagi orang-orang yang jauh kekuatannya dari mereka. Ini sekali lagi ada ibrah dalam kisah-kisah mereka tersebut agar manusia sadar, terutama tadi kembali kepada tauhid dan kembali kepada dakwah tauhid dan tidak memerangi dakwah at-tauhid. Kemudian kata Allah, wa thamudal ladina jabu sakhra bil wad ay wadil qura nahatu bi quwwatihim sukhur fatakhaduha masakina. Kemudian wa fir'auna dzil autad, dan tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu memperlakukan Fir'aun yang dzil autad. Apa mana dzil autad? Dzil junudil ladzi sabbatu mulkahu kama tusbitul autad wa ma yuradu insaquhu biha. Dan Fir'aun yang memiliki al-autad, yaitu pasukan-pasukan yang banyak lagi kuat yang mendukung kekuasaan Fir'aun. Ini Fir'aun kurang apa kekuatannya, kurang apa pasukannya. Namun Allah ala kulli syai'in
qadir. Ketika menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, Allah tenggelamkan apa? Di lautan. Ini sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menolong tauhid Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Cepat ataupun lambat pasti akan ada pertolongan Allah. Nabi Musa tidak langsung ditolong, namun apa? Butuh waktu. Ya, nanti akan disampaikan sebagaimana dalam surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Allah berikan apa? Tenggang waktu agar mereka bertobat, namun kalau tidak bertobat, azab pasti akan turun cepat atau lambat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, aidzil junud alladzina tsabbatu mulkahu kama tusbitul autat wa ma yuradu imsakuhu biha. Alladzina taghaw fil bilad, mereka ya, Samud, Fir'aun, Allah sifati dengan alladzina taghaw fil bilad. Mereka telah berbuat yang melampaui batas di negeri-negeri tersebut. Ya, yang paling utama dan pertama yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Dolim yang paling dolim, maksiat yang paling maksiat. Ini adalah penyimpangan yang paling menyimpang. Asyirku billah wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Itu di antara tadi kaum-kaum apa? Tsamud dan kaum 'Ad. Makanya Allah sekali lagi utus Nabi Hud, Nabi Saleh untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya at-tauhid. Dan tadi kita sampaikan dakwah mereka satu dengan yang para nabi-nabi yang lain. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Di situ ada apa? Penjelasan bahwasanya inilah makna la ilaha illallah. Ya qaumi ibudullah, bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, namun makna yang benar dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini penafsiran para nabi, para rasul. Ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah. Karena Allah mengutus para rasul dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi para rasul mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu tadi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Itu, dan ini yang juga dipertegas oleh Rasul SAW ketika menjelaskan hadis tentang akhbirni anil Islam dalam riwayat Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Al-Islam anta budallah wala tusyrika bi syai'ah. Islam adalah, kalau riwayat Umar bin Khattab yang masyhur hadis Jibril tentang la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Inilah makna la ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. La ma'budu bihaqqin illallah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ani ibudullah wajtanibu at-taghut. Mereka Allah sifati dengan alladzina taghaw fil bilad. Hadal wasfu aidun ila 'ad wa thamud wa fir'aun wa man tabi'ahum. Inilah sifat yang kembali kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan yang bersama mereka. Fa innahum taghaw fi biladillah. Mereka ini telah berbuat sewenang-wenang, berbuat kezaliman, berbuat berbagai macam kerusakan, kejahatan, dan sekali lagi tadi kezaliman yang paling zalim, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzau ibadallah fi dini wa dunyahum. Mereka menyakiti hamba-hamba Allah, terutama tadi para anbiya, para rasul. Seperti kaum 'Ad tadi, bagaimana
mereka apa? Mencaci maki Nabi Hud alaihissalam ketika mendakwai mereka kepada at-tauhid. Inna lanaraka fi safaha, diajak bertauhid malah ngolok, malah mencaci maki. Naudzubillah min dzalik. Dan itu sampai detik ini juga ada orang-orang yang tidak mau kepada at-tauhid, kepada du'atu at-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Walihada qal fa'aktsaru fihal fasad. Kemudian Allah melanjutkan dengan kata-kata mereka banyak berbuat kerusakan di negeri-negeri mereka. Wa huwal amalu bil kufri. Apa kerusakan yang mereka perbuat? Yang pertama, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang mereka. Qalu ajitana lina'budallaha wahda. Mereka tahu makna la ilaha illallah karena mereka orang Arab, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, ketika mereka disuruh oleh Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi ibudullah la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila anna la ilaha illa ana. Mereka memahami apa? Anak budallah wahdahu. Apakah kami hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan semua sesembahan kami, sesembahan nenek moyang kami? Karena apa? Sudah mengakar adat istiadat kesyirikan mereka, susah meninggalkannya. Ya, ini sekali lagi mereka paham arti la ilallah, namun mereka tadi sebagaimana bangsa Quraisy yang mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang kami yang banyak hanya untuk mengikuti penyair yang gila, yang mereka maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi persamaan alasan mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka, tidak mau mengikuti ajaran kalimat tauhid, ajaran para nabi, para rasul. Wa huwal amal bil kufri, kerusakan yang paling utama dan pertama kekufuran. Kalau Fir'aun misalnya mengatakan ana rabbukumul a'la, jangan dikira Fir'aun tidak mengenal Allah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun kekufuran Fir'aun kufur juhud, yaitu apa? Meyakini kebenaran dalam hati namun mendustakan dengan lisan. Jangan mengira Fir'aun tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah Rabbul Alamin. Dia paham, dia yakin. Namun dengan kesombongannya, dengan juhudnya, sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dunman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu. Apa arti jahadu? Yaitu tadi mendustakan dengan lisan, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Namun kata Allah wastaiqanatha anfusum, sedangkan hati mereka tahu kebenaran Nabi Musa, kebenaran adanya Rabbul Alamin. Fir'aun bukan orang ateis, dia yakin Allah ada apa? Rabbul Alamin. Dia mengimani Rabbul Alamin, namun tadi lisannya mendustakan. Ini namanya kufur juhud, hati meyakini, lisan mendustakan. Wa syu'abihi min jami ajnasil ma'asi, dan mereka juga berbuat berbagai macam maksiat. Wasa'au fi muharabati rusul. Ini yang paling fatal, mereka berusaha memerangi para rasul-rasul. Wasaddin nas an sabilillah. Tidak cukup hanya itu, mereka juga menghalangi orang untuk mengikuti para rasul-rasul tersebut. Kalau sekedar mereka nggak ikut masih lebih ringan. Namun parahnya memprovokasi orang lain tidak mengikuti tauhid, tidak mengikuti dakwah tauhid, tidak mengikuti para anbiya wa rasul, maka azabnya semakin berlipat-lipat. Falamma balaghu minal utu ma huwa mujibun lihalakihim arsalallahu alaihim min adzabihi dzanuban wa sauta adzab. Ketika mereka sudah sampai puncak kezaliman, kejahatan, kewenang-wenangan mereka, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan al-istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
kami berikan mereka tenggang waktu, pada suatu saat akan ada apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitallaha yu'til abada minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj. Kata Rasulullah, apabila engkau melihat Allah memberikan banyak kenikmatan dunia kepada manusia karena sebab maksiatnya, semakin maksiat semakin menyimpang, semakin berbuat kekufuran syirik, semakin banyak hartanya, semakin tinggi kedudukannya, awas. Kata Rasul, innama huwa istidraj. Itu seperti jebakan. Kalau sudah puas dengan kenikmatan tersebut sampai puncaknya, azab yang turun. Ini sebagaimana kisah kaum Tsamud, kaum Ad. Kemudian kata Allah, inna rabbaka labil mirsad ay liman yasi. Allah senantiasa mengawasi, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya Allah la yuhmil walakin yumhil. Kata para ulama, Allah la yuhmil, Allah tidak pernah melalaikan manusia yang berbuat kejahatan, kezaliman ataupun kekufuran, apalagi tadi melawan para nabi, para rasul, melawan dai-dai tauhid. Allah tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah melalaikan. Namun Allah yumhil, namun Allah memberikan tenggang waktu. Dan ini diantara hikmahnya Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya. Barangkali mereka mau bertobat, barangkali mau mereka kembali kepada ajaran yang benar. Namun kalau semakin parah kedzaliman, semakin parah kejahatan, kesesatan mereka, ingat azab Allah sangat dahsyat. Kata beliau, yumhilhu, Allah memberikan tenggang waktu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Yumhilhu qalilan thumma ya'khudhuhu akhda azizin muqtadir. Dan pasti azab Allah sangat dahsyat, sebagaimana Allah juga mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lalai, melupa dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan semua pintu dunia. Namun ketika mereka sudah sampai puncak kegembiraan mereka di dunia, akhadnahum, kami turunkan apa? Azab kepada mereka. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.